Masih ingat Zulfan Lindan yang menyebut Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo? Kayaknya sih setelah dinonaktifkan dari kepengurusan dari Nasdem, kayaknya sih tidak terima ya. Bahkan dalam podcast yaitu di Akbar Faisal, kayaknya sih sangat dendam sekali ya. Bahkan kalau Surya Paloh baru aja pecat pengurus DPP Zulfan Lindan yang kemarin bilang kalau Anies adalah antitesanya Pak Jokowi. Untuk konteks apa yang sedang dilakukan oleh Nasdem, ya seharusnya yaitu mencapreskan Anies. Ini kan mungkin maksudnya si Zulfan Lindan itu ya semacam soft campaign lah. Ya kan, semacam promosi halus buat Anies, buat menaikkan nama Anies. Kok yang ngomong dipecat? Dan ternyata reaksinya sangat luar biasa, termasuk dari Pak Surya Paloh sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyesal untuk memilih atau mencalonkan Anies Baswedan. Lantaran melalui kadernya Zulfan Lindan, Partai Nasdem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau pertentangan yang benar-benar. Nasdem salah besar. Blunder yang tidak termaafkan menurut saya. Kalau benar politik saat ini masih berkutat pada cebong dan kadrun, siapa dan partai apa yang akan dipilih kadrun? Mungkin mereka akan dukung Anies, tapi belum tentu mereka mendukung Nasdem. Dinonaktifkan gegara senggol Anies Baswedan, elit Nasdem geram Surya Paloh dikelilingi penjilat. Anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan dirinya sempat merasa kesal atas keputusan Surya Paloh yang menonaktifkan dari kepengurusan partai. Dirinya mengaku tersinggung atas hal tersebut lantaran surat penonaktifannya beredar luas sebelum dirinya menerima langsung surat tersebut. Kemudian Zulfan menindaklanjuti surat cinta dari Nasdem dengan menghubungi Surya Paloh. Namun sang pemimpin partai justru terkesan tak serius menanggapi aksi protes dirinya. Sikap sang pemimpin bikin mantan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem periode 2014 sampai 2019 tersebut kebingungan. Zulfan juga berkata bahwa keputusan penonaktifan yang dikeluarkan Nasdem lantaran Surya Paloh dikelilingi para penjilat dan pengamen. Sebelumnya politikus Nasdem Zulfan Lindan menyampaikan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi ketika hadir dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi. Program ini disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Atas hal tersebut, anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan parpol yang diketuai Surya Paloh. 5 fakta ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu, ijazah asli masih dipertanyakan. Fakta ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu, isu ijazah palsu Jokowi mencuat setelah Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Bambang Trimulyono yang juga merupakan penulis buku Jokowi Undercover menggugat Jokowi soal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden. Dalam gugatannya, Bambang mengungkap berbagai fakta soal riwayat pendidikan Jokowi, termasuk ijazah SMA dan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada yang diduga palsu. Janggalan soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga palsu menjadi ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Dalam salah satu video percakapan dengan Sugi Nur di akun YouTube Gustur 13 Official, Bambang Tri menyatakan bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah mengenyam bangku kuliah di UGM. Pernyataannya tersebut diklaim didasarkan sejumlah bukti yang dimiliki. Isu ijazah UGM Jokowi palsu semakin membesar setelah Bambang melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Gugatan yang dilayangkan Bambang terdaftar dengan perkara nomor 592/PDT-3/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Kini gugatan itu sudah masuk ke tahap persidangan. Pihak penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Setelah berbagai fakta yang beredar soal keaslian ijazah UGM milik Jokowi, Bambang Tri resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Hingga saat ini isu tentang keaslian ijazah UGM milik Jokowi masih menjadi perbincangan publik.
Berikut sederet fakta soal keaslian ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu dikutip dari berbagai sumber. 1. Nomor registrasi ijazah UGM. Fakta pertama soal kejanggalan ijazah UGM yang diduga palsu terdapat dengan nomor registrasi. Salah satu isu yang masih menjadi polemik yaitu beredarnya foto dari fotokopian ijazah kuliah Jokowi di mana tidak tertera nomor registrasi ijazah pada sisi kiri atas. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu di media sosial yang meragukan perjalanan akademik Presiden Jokowi di kampus tersebut. Pihak fakultas mengatakan foto yang beredar itu cukup membingungkan melihat format jenis huruf garis tanda tangan dan lainnya mirip seperti aslinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah salinan ijazah fisik yang dimiliki pihak universitas. Tertera nomor registrasi pada sisi kiri atas. Nomor registrasi itu terlihat jelas. Sejauh ini pihak Universitas Gadjah Mada berkesimpulan sementara bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian yang tidak utuh, sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Ia kemudian membuka nomor registrasi ijazah kuliah Presiden Joko Widodo yakni 15456. Sigit juga menegaskan universitas memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi masuk ke UGM tahun 1980. Jumlah mahasiswa dalam angkatan tersebut sebanyak 80, di mana 8 orang diantaranya adalah perempuan. Jokowi menempuh pendidikan di UGM selama 5 tahun dan lulus pada tahun 1985. Selain dua isu itu, sempat muncul juga isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan dari seseorang bernama Hari Mulyono. Sigit pun membantah isu tersebut. Ia menjelaskan, Hari Mulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang telah meninggal tahun 2018 lalu. Ia adalah suami dari adik Jokowi bernama Idayati. Hari sendiri memang teman satu angkatan Jokowi yang masuk tahun 1980 dan lulus sama-sama tahun 1985. 2. Foto wisuda Jokowi. Fakta kedua soal ijazah Jokowi yang diduga palsu dijawab oleh warganet melalui akun Facebook bernama Damianus Jaka Santosa. Damianus Jaka Santosa membeberkan nama-nama yang diklaim sebagai para wisudawan dari Fakultas Kehutanan UGM. Salah satu wisudawan di antara mereka diketahui adalah Presiden Jokowi saat mengikuti wisuda pada tahun 1985. Nama-nama tersebut diantaranya Johan Utama Perbatasari, Andi Pramaria, Saminuddin Barorito, Joko Widodo, Iwayan Dharma, Hari Mulyono, Evi Julia Setiawani, Sri Murtaningsi Frojiwo, Sri Isniningsi, Sigit Sarjuning Tias. Sumber menjelaskan bahwa foto tersebut dipegang oleh salah satu alumni bernama Evi Julia Setiawani. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak UGM mengenai dokumentasi pergelaran wisuda tersebut. 3. Wanita yang bersama Jokowi saat prosesi wisuda.